saya. Astagfirullahaladzim. Ranting teman-teman. Astagfirullahaladzim. Ranting teman-teman. Ranting. Nah, Pak, kira-kira nanti bulan Januari saya baru pulang lagi ke Bima untuk mulai tanam jagung. Astagfirullahaladzim. Ranting jatuh terus teman-teman. Astaga. Apa ya? Burung kali ya? Coba kita lihat dulu.
Ah. Ya oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi, kita camping lagi pada malam hari ini, sahabat Kalong. Perkenalkan, nama saya Ilham. Saya salah satu subscriber dari Kalong Camp Official, Mas Kalong. Aduh, asap ini. Kebetulan saya datang dari Bima, teman-teman semua. Saya datang dari Bima. Pada kira-kira 2 bulan yang lalu saya sempat undang Mas Kalong ke Bima. Mungkin masih ada video-video yang lama, itu video 2 bulan yang lalu kira-kira adalah Mas Kalong saya undang ke Bima untuk camping di Bima. Sekarang Mas Kalong mengundang saya ke sini dan alhamdulillah saya dapat hadir di sini memenuhi panggilan Mas Kalong. Kebetulan Mas Kalong itu pada malam hari ini tidak dapat hadir ya teman-teman semua. Jadi beliau memberikan challenge kepada saya untuk uji nyali di sini. Pada kesempatan hari ini saya mencoba untuk uji nyali di sini. Mudah-mudahan saya bisa sampai pagi ya teman-teman semua ya. Ini kayaknya mau hujan ini teman-teman. Saya khawatir hujan ini. Tuh lihat teman-teman, tuh air tuh turun tuh, gerimis teman-teman. Tapi tak apalah kalau cuma gerimis. Oke teman-teman, kebetulan saya sudah bikin api unggun ini, dan saya sudah bikin kopi juga. Untuk teman-teman semua yang belum ngopi, silahkan ambil kopinya, tehnya atau susunya di rumah, apa aja. Mari kita ngopi sama-sama. Segar. Jadi pada malam hari ini saya camping di sini atas rekomendasi Mas Kalong. Teman-teman semua, perjalanannya dari rumah Mas Kalong kurang lebih 5 km sini. Tapi ini termasuk dataran tinggi. Kalau di Bima sana banyak sih hutan-hutan seperti ini, banyak. Cuman di sana banyak sudah dibikin ladang jagung di sana. Jadi kalau kayu-kayu seperti ini ditebang semua, dibakar hutannya, itu ditanamin jagung. Untuk hutan di sana aja 40,75% itu hutan semua. Kalau di sini kan di Jawa Tengah itu
total semuanya hutan kan cuma sekitar 19% dari wilayah Jawa Tengah. Alhamdulillah saya datang ke sini semua akomodasi ditanggung sama Mas Kalong ya. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada Mas Kalong karena sudah memanggil saya ke sini dan semua akomodasi ditanggung sama Mas Kalong. Waktu dulu juga begitu, saya juga undang Mas Kalong tapi akomodasi saya yang tanggung semua. Tapi pada kesempatan hari ini saya diundang ke sini ditanggung semua sama Mas Kalong, berikut sama tempat tinggalnya pun sudah disediakan sama Mas Kalong ya. Mungkin saya agak lama di sini nih teman-teman semua, mungkin bisa sebulan atau 2 bulan mungkin saya di sini, sekaligus ya sambil main-main gitulah. Oh ya, tadi Mas Kalong juga titip pesan sama saya untuk salam-salam semua teman-teman sahabat Kalong. Mas Kalong ucapin terima kasih yang sebesar-besarnya atas support channel Mas Kalong yang sudah subscribe, like, komen, share. Mas Kalong ucapin banyak terima kasih karena Mas Kalong pada kesempatan hari ini tidak dapat camping bersama saya. Beliau ada keperluan, jadi saya direkomendasikan untuk camping sendiri dulu katanya. Tapi tadi sempat sore kita sudah prepare ke sini. Mas Kalong sudah kasih tahu tempatnya ini, lokasi ini, dan malam hari ini saya datang ke sini. Alhamdulillah tadi nggak nyasar ya. Walaupun perjalanannya lumayan jauh, tapi tidak nyasar. Tupai kali, tupai teman-teman. Jadi teman-teman mungkin ada yang belum tahu ya, kesibukan saya di sana di Bima itu, saya itu bertani teman-teman. Jadi sudah biasa saya tinggal di hutan, itu udah biasa ya. Bertani jagung itu mulai tanam sampai jagung panen itu kira-kira 7 bulan itu berada di hutan terus. Jadi nggak pernah pulang. Jadi sudah biasa saya hidup dengan hutan begini, sudah biasa. Apalagi hutan di sini, hutan di sana itu lebih. Astagfirullahaladzim. Apa ya? Ranting teman. Tuh, ranting pada ini jatuh. Ada patah rantingnya. Jadi sudah biasa saya hidup di hutan seperti ini, udah biasa. Terasa sahdu aja di hutan seperti ini. Ya emang sudah terbiasa sih saya tinggal di hutan, jadi ya nggak kaget lah. Apalagi dikasih challenge seperti ini, alah santai saya, menurut saya itu. Yang penting intinya ada suara orang nebang pohon teman-teman. Yang penting intinya kita tenang, kita tenang saja, kita sambil berdoa juga, hati kita tenangkan, kita berdoa untuk keselamatan kita sendiri. Sebenarnya yang dibilang orang-orang itu
di hutan itu angker itu menurut saya biasa aja, karena kita sudah menyatu sama alam ya, karena sudah terbiasa keseharian saya di hutan itu, jadi sudah terbiasa. Kalau untuk suara-suara itu ya mungkin itu hanya binatang, tupai, tikus atau apa gitu ya. Kalau di Bima itu yang banyak di sana itu babi ya. Babi itu banyak sekali itu di Bima. Astagfirullahaladzim. Ranting teman-teman pada jatuh itu. Wah, bahaya ini. Oh, tupai. Lah tupai kok bisa jatuhin ranting ya? Tupai apa sih? Jadi intinya kalau di hutan kita nikmati aja suasana di hutan itu enak sekali teman-teman. Kalau kita sudah terbiasa begini mah sudah tenang, nyantai, nggak ada takut-takutnya lah. Ya kita percaya sih makhluk halus itu ada sih, semua tempat itu semuanya ada makhluk halus ya. Cuma dengar teman-teman, suara musang teman-teman. Musang kalau kekenyangan biasanya nangis teman-teman. Nah, kalau di sana sudah biasa saya di sana. Kalau di Bima namanya galu kalau di Bima namanya. Musang itu dia suka ini apa? Makan biji-bijian kalau di Bima. Nggak tahu kalau di sini makannya apa itu musang. Kalau di Bima itu makan biji-bijian, jadi ngerusak hama apa? Udah termasuk hama itu. Jadi orang tanam jagung, besok paginya sudah bolong semua itu, jagungnya sudah dimakanin semua sama musang. Astagfirullahaladzim. Sini musang, sembelih kamu nanti. Padahal nggak ada tanaman jagung di sini teman-teman, tapi banyak musang. Kita sambil ngopi dulu teman-teman. Alhamdulillah. Kalau di Bima itu teman-teman, yang paling saya takuti itu binatang yang paling sering ada di hutan itu, di sana itu ular yang berbisa itu. Sama satu lagi yang paling saya takutin itu babi hutan di sana itu besarnya minta ampun, sudah seperti kerbau. Kalau untuk makhluk halus itulah ibaratnya sudah berteman lah sama kita lah. Jadi saya sudah nggak ada ibaratnya takut lagi, sudah enggak lah, karena kita baik sama mereka juga nggak akan ganggu kita yakin aja. Oke teman-teman, sebentar lagi saya akan cerita histori, tapi jangan kemana-mana, tetap pantengin video saya ini, aktivitas saya sampai selesai ya. Mantap. Oke teman-teman, sebenarnya saya itu capek sekali nih teman-teman. Saya tadi itu sampai di bandara di Yogyakarta itu di YIA ya, kalau nggak salah. Kalau di sana kan di Bima kan BMU ya. Sampai di YIA tadi jam 11 siang. Saya dijemput Mas Kalong, langsung sampai tempat Mas Kalong, saya suruh istirahat. Tapi pada kesempatan malam hari ini karena Mas Kalong tidak bisa hadir camping bersama saya, dia memberikan mandat saya suruh camping, katanya sekaligus uji nyali. Karena Mas Kalong kan tahu sendiri dia waktu kemarin di Bima itu
dia saya kasih challenge. Nah, sekarang dia balas dendam mungkin ya, mau kasih challenge ke saya, tapi saya nggak apa-apa. Udah biasa saya hidup di hutan seperti ini, saya santai aja. Nggak ada apa-apa di hutan itu, enak kok, enjoy, nyaman, tenang suasananya kan. Bisa pikiran kita bisa fresh gitu loh, teman-teman. Saya astagfirullahaladzim, ranting teman-teman. Astagfirullahaladzim, ranting teman-teman, ranting nih, bakar loh. Jadi saya menghargai Mas Kalong, apapun Mas Kalong yang inginkan saya coba penuhi di sini. Karena apa? Mas Kalong sudah secara ikhlas dia mengundang saya ke sini, dan seluruh akomodasi ditanggung sama Mas Kalong. Semua-muanya, termasuk tempat tinggalnya, makan saya, semuanya ditanggung sama Mas Kalong. Jadi ya apa salahnya sih saya menghargai Mas Kalong gitu loh. Oke teman-teman, tadi Mas Kalong sudah bawain saya bekal nih, nasi. Nah, katanya makan dulu Mas Ilham, nanti kamu sakit. Ini nasi dibawa, nanti di sana dimakan katanya. Nah, saya dibawain nasi teman-teman. Kita makan dulu teman-teman. Ini alhamdulillah, ini rezeki anak soleh ya teman-teman ya. Nah, bagi teman-teman semua sahabat Kalong di rumah yang belum makan, silahkan ambil nasinya, mie-nya atau apa aja, lauknya juga terserah. Ayo kita makan sama-sama. Sebelum makan kita baca doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Ayo makan. Monggo, 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 mit, demit. Enak sekali dagingnya, rasanya manis teman-teman. Alhamdulillah, makan saya sudah selesai teman-teman semua. Nah, sambil nunggu nasinya turun, kita sambil hisap dulu rokok. Jadi camping di hutan ini terasa nyaman loh, bener-bener nyaman sekali. Rasanya sahdu ini, sahdu sekali. Jadi
hati kita tenang, pikiran jadi fresh. Kita camping, kita sudah biasa hidup di hutan, jadi ya rasanya seperti ini enak, sudah terbiasa. Tadi tuh makan enak sekali, benar-benar Mas Kalong kasih bekal itu luar biasa pokoknya. Jadi nasi itu lauknya daging sapi itu yang sudah dipotong tipis-tipis, rasanya manis sekali. Biasa kalau di Bima teman-teman, daging sapi itu dimasak gulai itu kasih bumbu asam, jadi rasanya pasti asam, itu nggak enak itu di sini. Di sini itu di Jawa kan sudah tradisi ya, masakannya manis semua ya. Kalau di Bima itu asam semua, baik itu sayur santan tetap dikasih asam. Anehnya lagi daun singkong pun di sayur santan tapi dikasih asam. Wah, rasanya asamnya minta ampun, nggak enak, seperti sayur basi, kata orang Jawa bilang seperti sayur basi. Tapi di sini luar biasa enak masakannya. Makanya saya betah di sini. Mungkin saya sampai 2 bulan atau 3 bulan mungkin di sini. Sambil tunggu musim tanam jagung ya, teman-teman. Kebetulan ladang sudah selesai semua dibersihin. Mungkin kira-kira nanti bulan Januari saya baru pulang lagi ke Bima untuk mulai tanam jagung. Astagfirullahaladzim. Ranting jatuh terus teman-teman. Ranting jatuh terus. Dengar teman-teman. Apa ya? Monyet kali ya. Tupai teman-teman, tuh tupai tuh di atas sana, tuh tupai itu. Astaga, tupai. Suara ayam hutan kali ya? Saya dengar suara kokok ayam hutan loh. Tapi nggak begitu jelas sih, udah biarin aja, abaikan saja teman-teman ya. Kita santai dulu sambil habisin rokok ini. Kayak suara ini loh, kayak suara tupai itu. Tapi biar sudahlah, namanya binatang hutan itu biarin aja sudah. Mau bunyi apa kayak bunyi apa, biarin aja teman-teman. Kita enjoy aja di hutan. Pokoknya kita santai, kita nikmati suasana malam hari di hutan itu seperti ini. Astagfirullahaladzim. Ranting lagi, ranting lagi. Ranting teman-teman. Ini kalau jatuhin kepala saya bisa benjol ini teman-teman. Tuh. Kalau bisa besok kalau camping itu bawa helm nih teman-teman ya. Jadi biar kejatuhan ranting pun nggak masalah. Soalnya buat keamanan ya kan. Nah, jadi ini bagus juga. Besok saya usul sama Mas Kalong, kalau Mas Kalong camping hati-hati bawa helm. Takutnya kejatuhan ranting besar bocor kepalanya. Nah itu yang jadi masalah itu. Oh ya teman-teman, tadi Mas Kalong bilang lokasi ini serem ini. Histori lokasi ini sendiri itu ada suara orang nebangin pohon teman-teman.
Tapi mungkin itu suara tupai kali. Tupai yang sedang, kalau nggak burung yang itu yang suka matokin pohon itu. Jadi untuk histori sendiri lokasi ini saya kurang paham betul. Cuma tadi Mas Kalong bilang, Mas Ilham, malam hari ini saya kasih challenge camping di lokasi yang sangat angker katanya. Alah, tapi saya kan sudah biasa di hutan, nggak takut dengan suasana keangkeran hutan itu. Nggak takut, sudah biasa. Yang saya takutin cuma dua. Satu, hewan melata, ular. Yang kedua, babi hutan. Soalnya saya sudah ngalamin sendiri di Bima itu. Paling takut itu dengan babi hutan itu. Dengar suara apa? Musang itu kalau sudah kenyang itu nangis, teman-teman. Itu nggak biasa aja. Jadi kata Mas Kalong bilang, lokasi ini banyak sekali muncul sosok-sosok makhluk astral. Katanya ada pocong, kuntilanak terbang lah, apalah. Biarin aja, saya bilang ke Mas Kalong, paling yang terbang itu burung. Apalagi yang terbang coba kalau bukan burung? Apa sih dari tadi ya? Ranting kok pada jatuh ya? Biarin saja sudah. Oke teman-teman, mungkin itu sedikit histori ya. Soalnya kan saya nggak tahu persis histori lokasi ini. Apa kata Mas Kalong, ya sudahlah, jalanin aja lah. Yang penting kita camping, enjoy aja di sini. Nggak ada makhluk-makhluk yang ganggu manusia, itu sebenarnya nggak ada. Paling itu hanya binatang malam, mungkin burung ataupun kelelawar ya teman-teman. Astaga, apa ya? Burung kali ya? Coba kita lihat dulu. Nggak ada teman-teman, mungkin burung ya, burung atau kelelawar mungkin. Dengar teman-teman, kayak orang ketawa ya suaranya ya. Tokek teman-teman, tuh denger kan? Alah, cuma binatang tokek aja. Saya penasaran sama tupai itu loh, yang sering jatuhin ranting itu loh. Kucing teman-teman, ini yang nangis nih. Ini kucing hutan ini. Kucing hutan ini nih. Astaga, kamu yang dari tadi gangguin saya nih. Kucing teman-teman. Dengar tuh suara burung teman-teman.
Pergi musangnya teman-teman, nggak ada. Astaga, kejar, kejar, kejar. Kemana ya? Terbang teman-teman. Terbang teman-teman. Astaga. Suara tupai teman-teman, suara tupai di atas, tupai teman-teman. Dengar suara tokek. Kata orang-orang itu kalau dengar suara tokek itu berarti makhluk-makhluk astral itu. Astagfirullahaladzim. Ranting teman-teman pada patah. Kalau dengar suara tokek pada bunyi binatang malam itu tandanya makhluk-makhluk astral itu pada mulai keluar teman-teman. Tupai teman-teman tuh di sana tuh. Ternyata tuh binatang-binatang malam di hutan ini sudah pada mulai keluar ya. Musang, tupai sudah pada mulai menunjukkan tanda-tanda itu. Kata orang-orang itu kalau binatang-binatang itu sudah pada mulai keluar dan bersuara itu tanda-tandanya makhluk astral itu pada. Astagfirullahaladzim. Ranting teman-teman, hanya ranting. Nah, apa sudahlah, kopi sampai tumpah nih teman-teman, tumpah kopinya nih. Oke, mungkin itu aja dulu sedikit spill lokasi ini. Jangan kemana-mana, tetap pantengin video ini sampai selesai. Mantap. Oke teman-teman, sambil nyantai dulu sebentar, istirahat teman-teman. Ini capek sekali saya. Ternyata saya kejar ke sana, ternyata apa teman-teman? Tupai.
sama kucing hutan tadi itu. Alah, capek sekali saya ngejar-ngejar di sana. Oke, saya sambil beres-beres ya teman-teman ya, sambil ngabisin rokok juga, sambil beres-beres nih. Habis ini nanti kita langsung istirahat teman-teman, sudah capek sekali saya. Ini karena ya demi Mas Kalong, ini permintaan Mas Kalong ya, jadi kita harus ya hormati dia yang sudah mengakomodasikan semuanya itu untuk saya. Jadi saya harus ya penuhi apa kemauan Mas Kalong ini, apa yang jadi challenge. Saya sudah selesai beres-beres nih, alhamdulillah, dan rokok saya juga sudah habis ini. Saya sudah capek sekali, saya mau langsung tidur. Kamera tetap saya stay di luar ya. Saya langsung tidur. Capek sekali. Ada yang gerak-gerakin tenda saya.
Kita lihat teman-teman. Kita lihat. Nggak ada. Apa musang apa ya? Coba kita lihat ke sana. Saya takut ular. Jangan-jangan babi teman-teman. Jadi di sini nih pohon-pohon besar semua ini ya, kebanyakan pohon jati ini teman-teman. Pohon jati semua itu, tuh tinggi-tinggi semua itu. Oh, ada kelapa, pantesan tupai dari tadi tuh. Tuh kelapa teman-teman. Nah, tuh kelapa itu. Nah, pantas tupainya ke sini terus. Dengar teman-teman? Ada suara burung itu, kayak burung ketok-ketok apa yang suka ini patok-patok kayu itu loh. Oh, di sini ada pohon bambu nih teman-teman nih. Pohon bambu juga ada ini. Astagfirullahaladzim. Ranting teman-teman. Tuh, ranting nih jatuh. Waduh, bahaya sekali ini. Ini kalau jatuhin kepala bisa benjol ini. Nah, dengar tuh suara musang teman-teman. Emang benar-benar itu musang itu kurang ajar itu, dari tadi gangguin terus. Dengar suara burung hantu tahu? Gitu. Ini pohon bambu ini. Gelap nih teman-teman ya. Ini lampunya mulai redup ini. Mulai redup ini lampunya teman-teman. Mau mati lampunya ini. Dengar suara musang teman-teman. Musang itu kalau sudah kenyang itu nangis terus. Mau kenyang, mau lapar, nangis terus itu. Astagfirullahaladzim. Ranting teman-teman. Jatuh terus nih. Ranting nih. Tuh, ranting tuh.
Astagfirullahaladzim. Lihat teman-teman. Lihat teman-teman. Lihat. Kita kejar teman-teman. Hah? Ngilang, ngilang. Ngilang, ngilang. Ngilang. Ngilang teman-teman. Babi, babi, kabur, kabur, kabur.